ke channel YouTube aku, Mimi Ismi. Kali ini aku akan berbagi cara untuk membuat lontong dengan mudah dan hasilnya cantik banget ya guys. Dan langsung kita mulai aja, dan kita sediakan alatnya untuk bikin lontongnya, selontongannya dulu ya guys. Kita harus siapkan ini bisa juga kalau kalian punya kayu atau apapun itu yang berbentuk seperti ini, kurang lebih besarnya seperti ini atau sesuai selera kalian ya guys. Terus kedua, kita harus siapkan lidi. Aku menggunakan tusuk gigi ya, biasanya pakai lidi karena di sini susah mendapatkan lidi. Aku cuma pakai tusuk gigi dan harus ada daun pisang ya. Nah, untuk bikin lontong kita sediakan ini daun pisang, dan daun pisang ini kita harus diukur dulu ya. Cara mengukurnya adalah dengan selontongan. Kita mau bikin selontongan ini besarnya kurang lebih sebesar ini ya nanti lontongnya. Jadi kalau kalian mau lebih besar, kalian bisa gunakan lebih besar. Dan kalian juga kalau nggak ada selontongan, ini adalah bekas tisu dapur ya, dalemannya tisu dapur. Kalau di rumah kalian nggak ada tisu dapur dan pengen bikin seperti ini, kalian bisa menggunakan kertas ataupun kardus. Kalian bikin buletan seperti ini juga bisa, atau ada kayu atau roll buat bikin itu kulit lumpia juga bisa ya guys. Maaf di belakang berantakan karena hujan. Nah, kita mengukur daunnya, kita gunakan ini ya. Kita kurang lebih 2 kali putaran ya, gunakan 2 kali putaran ini, jadi sampai sini ya. Ini adalah ujung pertama tadi, dan ini 2 kali lingkaran ya, 2 kali lingkaran sebesar ini. Kita harus 2 kali lingkaran. Jadi kalau daun ini nanti kita bikin lontong harus 2 kali ya. Kalau nggak 2 kali, kalian bisa sambung lagi. Kalau ibaratnya di sini ada yang pecah, kalian bisa sambung. Jadi ibaratnya kita melingkarkan ini sebanyak 2 kali ya. Besarnya seperti ini ya, harus 2 kali. 2 kali lontongan baru dia akan kuat. Kalau cuma 1 kali lontongnya, dia nanti kalau dimasak bisa pecah ya. Jadi setelah seperti ini, daunnya ini keras banget. Jadi kalau di rumah ada matahari, kalau di luar ada matahari, kalian bisa menjemurnya dulu biar daunnya itu nggak keras ya, biar nanti bisa enak banget untuk dibentuk. Dan karena di sini nggak ada matahari, aku ada cara gampang supaya cepet daunnya ini bisa layu. Kita gunakan gas itu atau kita gunakan kompor, kita nyalakan seperti ini. Kalau daunnya terlalu keras ya guys, terlalu seger banget, ini nanti akan susah untuk dibuat lontong ya guys. Jadi kita harus memanaskannya dengan cara pakai gas seperti ini guys. Dan setelah daunnya lemas seperti ini, nanti enak banget ini dibikinnya, nggak akan susah dan ribet. Ini guys, seperti ini caranya. Itu bagian yang paling atas ini biasanya paling keras, ini tuh kita panaskan jangan sampai gosong ya guys. Kira-kira tuh dia berubah warna seperti ini. Udah guys, ini udah bisa lemas dan nanti bisa dibentuk ya guys. Oke, lakukan sampai selesai ya guys, seperti ini ya. Nah, tadi masa nggak pecah. Dan cara bikinnya gampang banget ya teman-teman, seperti ini. Kita kasih space kira-kira segini, terus kita langsung aja gulung seperti ini. Gulung aja, langsung gulung. Nah, udah jadi gulungan seperti ini. Ini kan tadinya di sini ya ada ruang. Kita langsung tekan seperti ini. Ini kita taruh di ujung perut kita gini, ditahan di perut gini, atau kalian juga bisa gini, terserah kalian mau gimana enaknya. Kita seperti ini, dan ini kan sudah kita tekan di tengah-tengah ya daunnya. Lalu kenapa kita pakai yang bagian atas ini? Ini adalah yang paling keras. Kalau ini paling lentur, enak nanti kita dikasih isian, kita akan nekuknya nggak ada ininya, nggak ada dalamannya, lebih enak bikinnya. Dan ini nanti bisa jadi bulatnya dan lontongnya itu bisa serasi banget. Nah, seperti ini ya guys. Tadi kita tekan seperti ini, kan daun seperti ini jadinya. Terus kita tekan ke dalam sedikit, dan ini seperti ini. Sisi kanan dan sisi kiri kita apitkan jadi seperti ini ya. Seperti ini. Lalu kita ambil ini tusukan gigi atau jiting atau lidinya, kita tusukkan seperti ini. Nah, ini tusukannya hati-hati ya guys. Kalau daunnya itu terlalu keras, dia nanti akan retak dan pecah. Jadi kita menggunakan api tadi untuk membakarnya agar daunnya tuh tidak retak ya guys. Wah, ini nggak kena guys. Kalau kayak gini nanti bisa pecah lontongnya. Jadi kita ulangi lagi ya. Kita masukkan ini, lidinya tuh harus sampai ujung sini. Nah, harus tembus dari belakang. Dan kita kaitkan lagi gini menusuknya guys. Nah, udah tahu ya menusuknya, udah banget kan, dan di ujung sini kita langsung potong aja nggak apa-apa. Nah, ini selontongannya udah jadi, dan nanti hasilnya tuh akan, selontong kita tuh besar kecilnya itu akan sama ya, nggak ada kecil nggak ada besar gitu. Kalau kita menggunakan ukuran, enaknya adalah seperti itu, dan bagian atasnya sini juga kelihatan bagus banget seperti ini ya. Kita gulung lagi ya guys, gulungan kedua sama seperti tadi gulungan yang pertama. Dan kita harus lihat ya guys, ini yang bagian terakhir ini kita taruh di sini di paling bawah, dan di paling bawah ini terus kita tekuk lagi sisi kanan sisi kiri, mana yang lebih dulu terserah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jitingnya nggak tembus sampai belakang soalnya daunnya keras banget, agak keras. Nah, seperti ini ya guys, kita katakan. Wah, mana ini lagi?
Nah, kalau seperti ini kan ada yang retakan pecah ya guys. Hati-hati ya, kita mau potongnya jangan terlalu atas karena dia akan sobek. Jadi kita potongnya sedikit aja seperti ini ya. Potongnya sedikit aja karena daunnya udah sobek. Jadi harus hati-hati ya guys. Nah, ini akhirnya kan jadi guys, dan hasilnya tuh sama, bagus ini. Bagus banget nanti hasilnya ya. Kita lakukan sampai daun ini habis ya. Kita gulung guys lontongnya seperti ini. Dan kita cara pengisiannya kita gunakan botol aqua ya. Botol aqua yang kita potong seperti ini, kita masukkan. Kita menggunakan alat seperti ini biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Dan kita masukkan pelan-pelan beras ke dalam sini ya. Nah, berasnya kita masukkan. Dulu aku udah pernah bikin video ya guys. Oke, ini. Nah, kira-kira 2 sendok. Kita harus lihat ya guys, daunnya seperti ini. Kita nanti akan mengikatnya di bagian sini. Jadi kita harus mensisakan antara 2/3 ini ya. 1/3-nya karena beras di Taiwan tuh nggak mengembang seperti beras di Indonesia. Jadi kita mengisi sebanyak seperti ini. Dan kita mau nanti kita akan membungkusnya di sini. Jadi kita siapkan kurang lebih segini guys. Kurang lebih setengah ya. Setengah lebih banyakin sedikit. Banyakin yang ada isiannya sedikit ya. Jadi kita mau mengisi beras kita harus kayak gini nih. Kita kayak gini kan setengah ya guys. Ini setengah ya. Tapi setengahnya lebih sedikit. Isiannya lebih banyak dan setengahnya yang ini agak berkurang sedikit. Ruang kosongnya kita sediakan lebih sedikit gitu ya. Jadi ibaratnya ini setengah, kita mau menjitingnya di sini. Nah, kalian bisa lihat kan perbandingannya. Kira-kira ini di sini dan setengahnya di sini. Kita mau jitingnya bagian sini, kita harus kasih waktu setengah tapi agak banyakan dikit yang ada isiannya. Paham kan ya? Nah, ini kita harus pasin lurus. Ini bagian yang dijitingnya sini lurus dan seperti ini. Kita tekan di bagian sini. Kita ambil sedikit, kita tekan ke samping. Dan kita tekan lagi sedikit, tekan ke samping. Nah, hasilnya seperti ini nanti ya. Nah, kita harus lihat dulu kurang lebih seperti ini ya. Wah, ini ada beras di sini, agak susah. Oke, kita ngesampingin dulu seperti ini. Nah, kita lihat ini berasnya di sini dan ini adalah takaran yang nggak ada berasnya, ini agak sedikit ya. Lalu kita masukkan tusukan giginya di sebelah sini. Nah, seperti ini guys, sudah jadi guys. Ini yang pertama kita jadi, ini tadi aku potong bagian sininya dan kita lihat ini isiannya lebih banyak dan sininya agak sedikit ya. Jadi ini setengah lebih dikit, isiannya itu setengah lebih dikit. Nah, setelah kita mengaitkan ini, kita berasnya kita jadiin kayak gini. Kita harus tekan-tekan supaya seperti ini dan nanti biar matangnya dia sempurna di sana dan di sini isinya sama ya. Oke, lakukan pengisian sampai ini selesai dan kita akan merebus. Oh iya guys, setelah semua lontongnya siap dan udah diisi semua, kita sediakan panci yang diisi air dan nyalakan apinya dan kita langsung masukkan saja lontongnya ke dalam panci yang berisi air. Tidak usah tunggu air sampai mendidih ya, langsung saja kita masukkan sambil kita tekan-tekan ke bawah biar airnya itu masuk ke dalam lontong ini ya guys. Nah, seperti ini ya. Ini sepertinya pancinya agak kekecilan guys, mungkin kita akan ganti. Kita tunggu dulu, kalau dia meluap kita akan ganti ya guys. Maaf ya, tadi panci yang pertama agak kecil, jadi saat mendidih tadi airnya banyak yang meluap. Jadi aku terpaksa ganti dengan panci yang agak besar ini. Dan kita tunggu di panci ini sampai airnya mendidih. Dan setelah itu kita tutup pancinya seperti ini. Kita masak setelah mendidih, kita masak sampai 30 menit ya. Nah, setelah lontong ini kita masak 30 menit. Dan airnya masih ada guys, masih gini. Kita lihat airnya tuh harus menutupin ini ya. Sebelum kita mematikan, pastikan airnya nggak berkurang. Kita tutup kembali dan matikan apinya. Tunggu 30 menit, lalu kita akan menyalakan kompornya lagi ya. Dan setelah 30 menit kita diamkan, kita periksa airnya cukup ya, dan kita nyalakan apinya lagi. Nyalakan apinya lagi selama 30 menit. Dan biarkan ini mendidih selama 30 menit. Setelah 30 menit kita matikan kompornya ya guys. Nah, setelah 30 menit ya guys, airnya sudah berkurang seperti ini. Nah, saatnya kita mau matikan api, tapi kita lihat dulu apakah ini lontongnya kurang lebih sudah matang belum gitu. Caranya kita ambil salah satu lontongnya, dan kita tekan-tekan. Hati-hati ya guys, ini panas banget. Nah, ini kayaknya belum ya guys.
kita ambil yang kurang lebih isinya penuh aja. Nah, ini kita ambil salah satu dan kita tekan-tekan. Oke, dan ini lontongnya panas banget guys, hati-hati guys, ini panas banget. Nah, kalau kita tekan-tekan dan ini udah keras ya guys. Ini juga faktor kalau isiannya kurang, dia juga bisa agak lembek ya guys. Jadi kita pastikan yang kita pukul-pukul seperti ini tuh udah agak kenceng banget gitu. Beda kalau isiannya kurang atau lembek, dipukul-pukul tuh kayaknya tuh dia tuh lembek gitu loh. Oke, ini sudah hampir 30 menit. Oke, kita matikan api dan biarkan saja, biarkan ini sampai kurang lebih 1 jam atau 30 menit sampai 1 jam. Kita baru buka dan tiriskan. Setelah 1 jam kita diamkan, lalu kita tiriskan. Ini lontongnya udah siap ya, dan kita harus berdirikan seperti ini nih. Udah kenceng semuanya, udah dipijet, ini udah kenceng banget. Ini berarti udah matang sempurna. Wah, ini ada lontong yang kecil guys, karena tadi berasnya tinggal sedikit. Nah, ini lontongnya siap guys. Kita harus tiriskan seperti ini agar lontongnya lebih kenyal lagi ya. Nah, ini lontongnya udah cantik banget dan hasilnya besar kecilnya itu sama guys. Tapi karena tadi aku nggak mau banyak-banyak, akhirnya ada yang panjang ada yang pendek, dan panjang pendek kalian bisa sesuaikan sesuai selera kalian ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya guys. Bye bye, see you next video.